Salat itu, jamaah yang dimulakan oleh Allah, sudah ada sebelum disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk umatnya. Seluruh nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan syariat untuk sholat. Tetapi yang berbeda mungkin adalah jumlahnya. Kita tidak tahu jumlahnya mereka berapa. Kemudian gerakannya seperti apa. Ya, kita tidak diberitahukan. Waktunya apakah sama dengan kita, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Maka itu tidak disampaikan kepada kita. Tetapi yang sampai kepada kita adalah banyak firman-firman Allah yang menegaskan para nabi sebelumnya adalah juga sholat seperti kita semuanya, hanya beda caranya dan sebagainya tadi. Tetapi mereka sholat, intinya itu. Syariat sholat sudah ada pada zaman nabi sebelumnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail setelah mendirikan Ka'bah. Waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar, ya, ibunya, di Mekah yang tidak ada orang di dalamnya di sana. Tidak ada siapapun di dalamnya. Saat itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in. Ya, biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguhnya aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanaman di dalamnya, yaitu dekat Masjidil Haram, yaitu di Mekah saat ini ya. Jadi kan diletakkan di sana, itu ditinggal di sana. Rabbana liyuqimus shalah. Itu doanya Ibrahim. Ya Allah, Rabb kami, jadikan mereka itu orang-orang yang ahli, yang gemar mendirikan salat. Ya, itu doanya Nabi Ibrahim setelah meninggalkan anaknya Ismail dan ibunya di situ sebatang kara. Rabbana liyuqimus shalah. Ya. Ya Allah, jadikan mereka adalah orang-orang yang ahli dalam menegakkan salat, mendirikan salat. Tentu mendirikan ini bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Mendirikan salat itu maksudnya menyempurnakan salatnya. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi bukan menjadikan anak-anaknya pintar sholat, bisa sholat, enggak. Tetapi orang-orang yang ahli, orang-orang yang mampu menunaikan sholat dengan sempurna, itu yang didoakan. Bahasan kita adalah doanya Nabi Ibrahim tadi apa? Liyuqimus sholat. Berarti Nabi Ibrahim sudah ada sholat, ya. Demikian juga putranya Ismail. Di dalam firman Allah disebutkan, Wadhkur fil kitabi Ismail. Wahai Muhammad, kisahkan, ceritakan apa yang di dalam Al-Quran itu tentang Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Nabi Ismail senantiasa menyerukan kepada keluarganya untuk menunaikan salat, zakat, ya, sehingga dia menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu mengundang keridhaan Allah. Dan Ismail mengatakan, nah di sini disebutkan karena Ismail itu karena ya'muru ahlahu bis shalah. Dia selalu menyuruh, mengajak keluarganya untuk salat. Makanya kalau kita untuk anak-anak itu berapa usianya? Diajari salat usia 7 tahun. Nanti kalau 10 tahun sudah mulai membangkang berarti harus diberikan peringatan, kan seperti itu. Ya, ini yang dilakukan oleh Ismail. Bahasan kita adalah Ismail juga sholat gitu ya. Ismail juga sholat, Ibrahim sholat, Ismail sholat. Nabi-nabi sebelumnya bagaimana? Seperti Syuaib. Syuaib juga begitu. Yang membuat kaumnya marah dengan Syuaib karena sholatnya itu. Orang-orang kaumnya mengatakan sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, qalu ya Syuaib. Kaumnya itu marah dengan Syuaib. Hei Syuaib, as-salatuka ta'muruna, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Apakah salatmu itu memerintahkanmu agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kami? Ya. Dan kami dilarang untuk bebas menggunakan harta kami semau kami. Ya, seperti itu. Jadi yang membuat orang risih, orang yang tidak mau sholat itu risih adalah dengan sholatnya Nabi Syuaib itu. Jadi
Nabi Syuaib pun juga melakukan sholat. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika ada di mana itu di apa itu namanya? Bukit, ya. Nah, di Bukit Tursina itu ya. Disuruh lepas sandalnya karena ada menghampiri api itu. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah dengan apa yang akan diwahyukan wahai Musa. Kemudian kata Allah di situ apa dalam firman-Nya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, wahai Musa, ya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada sesembahan yang patut disembah selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, ini bahasan kita. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan salat agar kau selalu mengingatku. Itu perintah Allah kepada Musa. Wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Isa salat atau tidak Nabi Isa? Salat. Waktu Nabi Isa itu di dalam gendongan masih bayi, yang dikenal dengan mukjizatnya Nabi Musa kan bisa bicara, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Isa waktu itu? Qala inni Abdullah, ya. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Isa katakan waktu bayi itu, inni Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah menurunkan aku nanti kitab, yaitu kitab Injil nanti. Ya, wa ja'alani nabiyya, dan nanti aku akan menjadi seorang nabi. Allah menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan nanti Allah akan menjadikan keberadaanku dimanapun, orang pasti akan senang dengan keberadaanku itu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkanku untuk menjaga solat, untuk menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barrom biwalidati, berikutnya, dan juga agar aku mengabdi kepada orang tuaku. Subhanallah. Apa tadi yang disampaikan? Wa awsani bis salati waz zakat. Allah perintahkan aku untuk salat dan zakat. Terlalu banyak bukti-bukti di dalam firman Allah bahwa nabi-nabi sebelum kita, Nabi Muhammad SAW, semuanya juga melakukan ibadah salat. Hanya saja salatnya tidak diketahui bagaimana caranya, ya. Waktunya juga tidak disampaikan kepada kita. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.